Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Nurajiza. Saya lahir pada 8 Mei 2010 dan saat ini saya tinggal di Purwakarta. Saya memiliki hobi membaca. Dari membaca, saya dapat menambah wawasan, tapi juga dapat berpikir secara logis. Kebiasaan ini dapat membantu saya dapat memahami berbagai konsep. Saat ini saya ingin berprofesi sebagai engineer dan memiliki ketertarikan di bidang jaringan komputer. Menurut saya, jaringan komputer merupakan bagian yang sangat penting dalam dunia teknologi. Karena hampir seluruh aktivitas digital yang kita lakukan saat ini bergantung pada jaringan. Tujuan saya membuat konten ini adalah untuk berbagi pengetahuan dan membantu teman-teman agar memahami jaringan komputer dengan cara yang mudah dipahami. Saya ingin menjadikan channel ini sebagai media belajar alternatif yang tidak hanya membahas teori, tetapi juga memberikan pemahaman yang bisa diterapkan secara praktis. Melalui channel ini, saya akan membahas materi jaringan komputer dari dasar hingga tingkat lanjut. Simak video ini sampai akhir. Materi yang akan kita bahas ada 16. Yang pertama, network fundamental. Materi ini membahas dasar-dasar jaringan komputer, seperti pengertian jaringan, tujuan jaringan, jenis-jenis jaringan seperti WAN, MAN, LAN, dan PAN, serta perangkat jaringan seperti router, switch, dan access point. Materi ini menjadi pondasi penting sebelum mempelajari topik jaringan yang lebih lanjut. 2. IP address dan subnetting. Pada materi ini, kita akan mempelajari IP address, yaitu alamat unik yang dimiliki setiap perangkat dalam jaringan. Selain itu, saya akan membahas subnetting, yaitu teknik membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil agar penggunaan IP lebih efisien dan jaringan lebih berstruktur. 3. Pengenalan dan basic Cisco. Materi ini berfokus pada perangkat Cisco, mulai dari pengenalan sistem operasi Cisco IOS hingga perintah-perintah dasar yang sering digunakan seperti konfigurasi IP address, hostname, dan pengaman perangkat dengan password. 4. Switch. Di materi ini kita akan membahas fungsi dan cara kerja switch dalam jaringan. Switch berperan penting dalam menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan lokal dan mengatur pengiriman data agar berjalan lebih efisien. 5. VLAN dan trunking. VLAN atau Virtual Local Area Network digunakan untuk memisahkan jaringan secara logis walaupun berada pada perangkat fisik yang sama. Trunking berfungsi untuk menghubungkan beberapa VLAN antar switch agar komunikasi antar VLAN dapat berjalan dengan baik. 6. Menghubungkan antar VLAN. Inter-VLAN routing. Materi ini membahas cara agar perangkat yang berada di VLAN berbeda tetap bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan router atau multilayer switch. 7. Remote access. Pada materi ini, kita akan mempelajari cara mengakses perangkat jaringan dari jarak jauh, seperti menggunakan SSH dan Telnet, sehingga administrator jaringan dapat melakukan konfigurasi tanpa harus berada langsung di lokasi perangkat. 8. VLAN Trunking Protocol atau disebut FTP. FTP adalah protokol yang digunakan untuk mengelola VLAN secara terpusat, sehingga pembuatan dan penghapusan VLAN dapat dilakukan dengan lebih mudah dan konsisten di banyak switch. 9. Port Security. Materi ini membahas keamanan port pada switch dengan cara membatasi perangkat yang boleh terhubung ke suatu port, sehingga jaringan menjadi lebih aman dari akses yang tidak diizinkan. 10. Spanning Tree Protocol atau disebut STP. Spanning Tree Protocol digunakan untuk mencegah terjadinya looping jaringan, yaitu kondisi ketiga data berputar tanpa henti akibat adanya jalur ganda pada jaringan switch. 11. Ether Channel.
Ether channel adalah teknik untuk menggabungkan beberapa kabel jaringan menjadi satu jalur logis, sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan keandalan koneksi jaringan. 12. Static routing. Static routing adalah metode routing di mana administrator jaringan menentukan jalur secara manual. Metode ini cocok digunakan pada jaringan kecil karena sederhana dan mudah dikontrol. 13. Dynamic Routing (HRP). HRP adalah routing protokol dinamis milik Cisco yang mampu menentukan jalur terbaik secara otomatis dengan cepat dan efisien. 14. Dynamic Routing (OSP). OSP merupakan routing protokol berbasis link state yang cocok digunakan pada jaringan berskala besar karena lebih stabil dan berstruktur. 15. Dynamic Routing (BGP). BGP adalah routing protokol yang digunakan pada jaringan berskala sangat besar, seperti internet, dan berfungsi untuk menghubungkan jaringan antar organisasi atau provider. Nah, yang terakhir 16. Access Control List atau disebut ACL. ACL digunakan untuk mengatur lalu lintas data dalam jaringan dengan cara mengizinkan atau memblokir akses berdasarkan IP address, protokol atau port tertentu, sehingga keamanan jaringan dapat ditingkatkan. Sekian, terima kasih atas kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share. Melalui konten ini, saya berharap dapat membantu teman-teman yang ingin belajar jaringan komputer secara bertahap. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.